istilahnya menjadi PKL itu punya dua nilai. Yang pertama nilai pembelajaran yang bersifat soft skill itu yang tidak tampak, yang tidak tampak. Yang kedua hard skill yang tampak. Oleh karena itu para siswa semuanya, ini refleksi untuk yang kelas 3 yang kemarin sudah PKL, dan ini akan diambil pelajaran bagi adik-adik kelasnya yang belum PKL. Jadi tadi saya katakan bahwa PKL itu pembelajaran yang paling mahal, itu off class, itu pelajaran yang dilakukan di luar kelas. Jadi kalau selama ini kamu belajar itu di dalam kelas, maka PKL itu belajar di luar kelas. Paling tidak ada beberapa hal yang kamu bisa ambil pelajarannya. Yang pertama, PKL itu belajar kejujuran. Belajar apa? Kejujuran. Pertama, belajar kejujuran. Bagaimana tentang kejujuran ini? Jadi kalau kamu sudah mendapat teken dari kepala sekolah bahwa kamu ditempatkan di perusahaan A atau di dunia usaha B, gitu ya, maka kamu dilatih untuk jujur, karena para siswa itu punya potensi untuk berbohong kalau belajar di luar kelas. Sangat besar sekali potensinya untuk melakukan ketidakjujuran. Kamu laporkan di dalam setiap jurnal kamu bahwa kamu masuk setiap hari dengan melakukan ini, kamu bisa manipulasi, gitu, tanpa diketahui oleh bapak ibu guru. Jadi PKL itu belajar tentang bagaimana kamu jujur pada diri kamu sendiri. Untuk modus-modus anak PKL itu, alhamdulillah dari APBN saya sudah rekam dengan baik. Jadi ada anak yang sebenarnya PKL ini tapi tidak PKL misalnya gitu, tapi lapornya PKL. Bahkan ada kerjasama dengan pihak bengkel atau pihak industri, ya sudah kamu nggak usah masuk, nggak apa-apa, nanti bapak catat sebagai kamu sudah PKL. Banyak modus itu. Jadi jujur. Itu yang pertama. Jadi PKL itu memberikan pembelajaran tentang kejujuran. Yang kedua, PKL itu mengajarkan Anda bagaimana Anda bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada orang tua, bertanggung jawab kepada instansi atau badan usaha yang kamu tempati, PKL, dan bertanggung jawab kepada sekolah. Ketika kamu sudah PKL, di tempat PKL, kamu diberikan amanah tanggung jawab di situ. Diselesaikan atau tidak? Atau malah kabur? Ya, begitu. Kemudian yang ketiga, pembelajaran PKL yang ketiga yang masih sifatnya soft skill itu apa? Bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Jadi kejujuran, ya, tanggung jawab. Kemudian yang ketiga disiplin. Ya, kedisiplinan. Kedisiplinan itu yang biasanya kamu bangun kesiangan, bangunnya siang-siang, maksudnya bukan bangun kesiangan, bangunnya seringkali siang-siang. Jadi kamu PKL dilatih bagaimana kamu bangunnya lebih awal. Ritme kamu dibuat oleh perusahaan itu sama seperti ritmenya karyawan. Jadi berangkatnya pagi, pulang sore. Kalau kena shift, ikuti shift. Misalnya shiftnya siang, ikuti siang. Shiftnya malam, ikuti malam. Kemudian yang terakhir, PKL itu memberikan pembelajaran bagaimana kamu ini belajar bekerja. Masih ingat nggak kasus di Morowali Utara, ya? Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Ini pada tanggal 14 Januari 2023. Itu betul-betul membuka mata kita semuanya. Bagaimana gara-gara konflik di Morowali, kita menjadi tahu dan terbelalak bahwa ternyata tenaga kerja Cina itu yang baru satu perusahaan saja di PT GNI yang akhirnya konflik dan 3 orang itu meninggal. Orang Indonesia meninggalnya 2, yang orang Cina yang meninggal 1. Nanti coba di browsing lagi. Ya, konflik Morowali Utara.
kita jadi tahu bahwa ternyata yang di PT GNS saja itu sudah 1.300 WNA, dan itu semuanya orang Cina yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Nah, apa yang saya sampaikan bahwa ke depan prediksi hidup kamu ini, prediksi ya, itu tidak gampang, lebih sulit. Saingan kamu itu bukan lagi orang-orang Indonesia bagaimana teman-teman kamu, tetapi sudah orang luar negeri di semua bidang. Jadi di semua bidang itu hampir semuanya pasti akan ada orang-orang asing di dalam, di semua bidang. Maka ini juga pembelajaran bagi Bapak Ibu guru semuanya, karena bisa jadi profesi kita itu Bapak Ibu guru akan digeser oleh orang-orang asing. Kalian juga demikian. Maka pastikan bahwa kalian menjadi tuan sendiri di rumah sendiri. Jangan sampai kemudian Anda justru menjadi pembantu di rumah sendiri. Nah, pesaing Anda sekali lagi itu bukan orang Indonesia saja, tetapi sudah orang luar negeri. Ya. Maka para siswa sekalian, pastikan PKL itu jadikan ajang arena untuk kalian betul-betul menggembleng diri, melatih diri untuk jauh lebih baik. Ketika dikasih amanah untuk kalian PKL, maka jalankan sebaik-baiknya. Bahkan beberapa cerita kakak kelas kalian yang sudah lalu-lalu itu, mereka PKL-nya sungguh-sungguh, kemudian langsung dilamar, diminta, "Le, kamu kerja di sini ya?" "Pak, saya masih kelas 2, Pak. Saya masih sekolah." "Kurang pokok. Mengko nek mulai sekolah, gue yang beda. Korbannya harapanmu tiapik." Yang itu sudah nyawas. Jadi si anak ini kakak kelas itu, jadi habis sekolah ini, habis pulang, dia langsung mampir ke bengkel untuk bekerja. Maka sekali lagi, para perusahaan itu, para judi itu akan melirik kamu punya potensi bagus atau tidak untuk dilamar. Maka kelak kalau kamu tidak mau repot-repot bersaing dengan orang lain, maka pastikan PKL itu dijadikan ajang untuk kamu bekerja dengan sungguh-sungguh, kamu belajar dengan sungguh-sungguh. Karena pihak perusahaan akan melirik kamu, melihat kamu. Kalau mereka senang, maka kamu akan dilamar, dan kamu bukan melamar, kamu yang akan dilamar. Senang dilamar atau melamar? Mas, ingin dilamar atau melamar? Dilamar, ya, dilamar. Ya baik, para siswa sekalian, oleh karena itu pastikan sekali lagi latih skill kalian waktu mager ya kok, malas gerak, ya. Ojo masak ya kok, malas usaha. Ojo mati ya kok, malas berlatih. Latih terus kemampuan kalian, potensi kalian. Ojo hampiran terus, oleh hampiran terus, ngerti mulai, jangan lupa. Ya, latih. Karena kalau kamu tidak latih mulai dari sekarang, nanti kamu tidak bisa melakukan hal yang sebenarnya itu. Nah, baik para siswa sekalian, itu yang bisa kita kaji dari refleksi PKL yang sudah dikerjakan oleh anak kelas 3. Dan ini menjadi pelajaran bagi kelas di bawahnya. Demikian, sukses semuanya, dan Pak doakan mudah-mudahan kalian sukses dan mudah terserap di dunia usaha, dunia industri. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.